Oke, selamat datang di channel saya, The Cliff Other Side. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan misteri yang bernama Dyatlov Pass. Bagi para pecinta misteri, saya rasa nama Dyatlov Pass bukan lagi suatu hal yang aneh atau terdengar asing. Karena Dyatlov Pass sendiri adalah suatu insiden yang cukup menarik perhatian dunia pada saat itu, bahkan sampai dengan sekarang. Orang bilang, ketika kita melakukan sebuah pendakian gunung, kita turun akan menjadi orang yang berbeda. Nah, itu juga terjadi pada insiden kali ini. Bahkan tidak hanya menjadi orang yang berbeda, bahkan takdir kita pun bisa berbeda. Tragedi Dyatlov Pass atau Dyatlov Pass Incident adalah suatu tragedi yang terjadi di Rusia, di mana tragedi tersebut merenggut 9 nyawa manusia, 7 diantaranya laki-laki dan 2 diantaranya merupakan perempuan. Yang menjadi aneh adalah kematian yang terjadi itu tidaklah normal, atau bisa saya katakan sangat misterius. Kejadian ini terjadi pada tanggal 2 Februari 1959. Ya, saya sendiri belum lahir. Saya yakin bagi kalian yang menonton ini tidak semuanya sudah lahir pada saat itu. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dari seorang yang bernama Dyatlov, berumur 23 tahun, yang merupakan suatu ketua dari perkumpulan atau saya katakan mereka sejenis mahasiswa maupun alumni dari suatu universitas, di mana mereka sudah terbiasa dan cukup profesional dalam mendaki gunung. Nah, Dyatlov sendiri adalah ketua dari perkumpulan tersebut, di mana bisa saya katakan timnya itu sendiri terdiri dari 10 orang, di mana itu terdiri dari 8 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, di mana tujuan mereka itu adalah Gunung Ortorten, di mana perjalanan itu sendiri harus menggunakan kereta melalui desa yang bernama Vichai. Ya, insiden ini sangat terkenal di dunia, apalagi untuk para peneliti-peneliti maupun pecinta-pencinta misteri, baik itu penganut teori konspirasi, bagi ufologis, kriptozoologis, dan lainnya. Karena misteri ini sendiri sampai sekarang tidak dapat dipecahkan dan banyak sekali hipotesis-hipotesis yang bisa saya katakan menjadi dasar apa yang menimpa mahasiswa di insiden ini. Ya, banyak sekali. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi, perjalanan mereka dimulai pada tanggal 25 Januari, di mana tujuan mereka harus menaik kereta ke kota Ivdel, sebuah kota kecil yang terletak di wilayah tengah Sverdlovsk Oblast, dan kemudian mengendarai truk ke Vichai, desa yang jauh berada di sebelah utara. Dari Vichailah mereka merancang perjalanan mereka, di mana tujuan mereka adalah mencapai Gunung Ortorten seperti yang saya katakan di awal. Pada saat keberangkatan mereka, kondisi rute dikategorikan sebagai kategori 3, kategori yang paling sulit dan tentunya berbahaya. Namun tentu saja itu merupakan sebuah tantangan bagi mereka, para pendaki gunung yang bisa saya katakan sudah profesional. Kemudian pada tanggal 28 Januari, salah satu anggota tim mereka yang bernama Yuri Yurdin mengalami sakit, sehingga akhirnya Yuri Yurdin sendiri dipulangkan ke Vichai, desa di mana mereka pertama kali memulai perjalanan mereka. Akhirnya 9 orang tersebut pun melanjutkan perjalanan mereka untuk menaklukkan gunung tersebut, di mana pada saat itu Yuri Yurdin tidak sadar bahwa dia akan menjadi satu-satunya member yang tersisa dari perkumpulan tersebut. Kemudian sekarang kita masuk ke keadaan di mana sekarang Yuri Yurdin, satu-satunya orang yang masih hidup di grup tersebut, tidak lagi ikut dalam perjalanan. Mulai detik ini, semua yang saya ceritakan ini adalah sebuah timeline yang disusun berdasarkan buku harian maupun kamera yang tersisa dari perkemahan tersebut, di mana itu membantu para penyelidik untuk membuat timeline yang tepat mengenai kejadian-kejadian yang terjadi. Masuk ke tanggal 31, di mana tanggal ini adalah tanggal para pendaki gunung tersebut sampai ke dataran tinggi dan siap untuk mendaki gunung tersebut.
Mereka juga menyediakan bahan-bahan makanan mereka di sebuah lembah hutan terdekat. Itu adalah suatu tempat untuk menyimpan makanan mereka, baik untuk mereka pergi maupun mereka kembali. Dan kemudian kita masuk ke tanggal 1 Februari, di mana 1 Februari ini sepertinya kondisi cuaca tidak begitu baik, sehingga menyebabkan mereka kehilangan arah mereka dan menyebabkan mereka sedikit melenceng dari apa yang mereka harapkan. Hal tersebut tentunya membuat, bisa saya katakan, mereka menjadi terhambat di dalam perjalanan mereka tersebut. Mereka mengubah rute mereka sedikit ke arah barat, sehingga mereka dapat mendirikan kemah mereka di sebuah celah gunung atau lereng gunung yang bernama Kholat Syakyi. Oke, jadi sampai dengan tahap ini, mereka mendirikan perkemahan mereka di tempat yang bernama Kholat Syakyi, di mana sebenarnya dari catatan para penyelidik, sebenarnya ada tempat yang lebih baik untuk perkemahan mereka, di mana letaknya itu sendiri 1,5 km ke arah bawah dari perkemahan mereka. Namun, mengapa mereka tidak memilih tempat tersebut? Itu yang menjadi sebuah misteri yang pertama. Ketika penyidik bertanya itu kepada salah satu korban yang tidak jadi ikut atau yang selamat bernama Yuri Yudin tadi, Yuri Yudin mengatakan bahwa Dyatlov mungkin mengambil keputusan tersebut, di mana beliau tidak ingin turun ke bawah dikarenakan mereka tidak ingin kehilangan tempat koordinat mereka yang sekarang. Ya, karena bisa kita katakan 1,5 km ke arah bawah itu bisa menyebabkan perjalanan cukup panjang, memakan waktu mereka lagi. Nah, oleh didasarkan pada itu, pemimpin tim pada saat itu, Dyatlov, tidak ingin turun ke bawah ke tempat kemah tersebut. Mempertimbangkan mungkin mereka merasa bahwa mereka sudah cukup profesional. Mereka dapat mengalahkan sebuah rintangan sehingga akhirnya mereka memberanikan diri mereka untuk membangun kemah mereka di tempat yang kurang ideal. Ironisnya, nama Kholat Syakyi menurut suku Indian sana, suku Mansi. Jadi di sana itu ada suku ya, namanya itu sendiri adalah suku Mansi. Nah, menurut suku Mansi, nama Kholat Syakyi ini yang berarti menurut mereka itu adalah The Mountain of the Dead atau gunung tempat orang mati. Nah, rencananya untuk Dyatlov dan tim sendiri, mereka rencananya pada tanggal 12 Februari mereka akan mengirimkan sebuah telegram kepada orang-orang yang mereka cintai atau orang-orang terdekat mereka, di mana tujuan telegram tersebut adalah memberitahukan mereka sudah aman atau sudah selesai atau sudah menyelesaikan misi mereka. Nah, kemudian yang menjadi suatu permasalahan adalah sudah seminggu lewat dari waktu yang dijanjikan mereka, namun belum ada kabar sama sekali. Hal tersebut mendorong para kerabat, orang-orang terdekat mereka, kemudian berusaha untuk mencari mereka. Di mana pencarian tersebut dibantu oleh teman-teman guru-guru mereka, teman, kerabat, saudara, orang terdekat maupun relawan-relawan yang ada. Sehingga akhirnya pemerintah Rusia pun turun tangan untuk membantu pencarian ini, di mana angkatan darat, kemudian untuk transportasi, baik itu helikopter, semuanya dikerahkan untuk mencari mereka yang hilang tersebut, yaitu Dyatlov dan timnya yang hilang. Mencari camping mereka di mana, mendapatkan clue apapun yang berhubungan dengan mereka. Akhirnya setelah 6 hari pencarian dari pencarian pertama dilakukan, yaitu tepatnya pada tanggal 26 Februari, pencarian pun membuahkan hasil. Mereka menemukan tenda yang digunakan Dyatlov dan tim untuk berkemah, di mana para personel penyelamat tersebut dikejutkan dengan pemandangan yang cukup aneh dan cukup mengerikan, di mana tenda yang ditinggalkan itu terlihat dibuka dari dalam keadaan yang panik, ya, dengan cara yang serampangan. Jadi keadaan tendanya itu gak dibuka dengan halus atau gak dibuka dengan lempeng, normal-normal itu enggak, tapi dibukanya dalam keadaan paksa dan dalam keadaan yang panik. Jadi benar-benar serampangan cara ngebukanya. Nah, itu benar-benar hal yang membuat membingungkan bagi para tim penyelidik. Semua barang mereka pun ditemukan berserakan di sekitar tenda, baik itu pakaian, baik itu sepatu mereka, dan perlengkapan-perlengkapan yang seharusnya mereka bawa pun mereka tinggalkan di tenda tersebut. Di depan tenda dapat dilihat beberapa jejak kaki yang ditinggalkan mereka, menunjukkan bahwa mereka meninggalkan tenda tersebut dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki.
atau bahkan ada yang terlihat meninggalkan tenda tersebut dalam keadaan hanya memakai satu sepatu saja. Hal tersebut membuktikan bahwa mereka meninggalkan tenda tersebut dalam benar-benar keadaan yang benar-benar panik. Dapat kita bayangkan kalau kita benar-benar keadaan panik, sepanik apapun seenggaknya kita bisa memakai sepatu lah ya. Memakai sepatu, apalagi dalam keadaan yang cuaca buruk seperti mereka lalui di pegunungan es, seenggaknya pasti memakai sepatu. Tapi yang terjadi pada saat itu adalah saking paniknya mereka pun meninggalkan tempat tersebut dalam keadaan memakai sepatu yang tidak lengkap ataupun pakaian-pakaian yang tidak lengkap. Oke, penemuan pertama dari tim penyidik pun akhirnya berujung di suatu hutan ke arah bawah gunung dari tenda, di mana di arah sana sekitar 1,5 km dari tenda, mereka menemukan anggota tim tersebut dalam keadaan sudah menjadi mayat. Mereka menemukan mayat Yuri Doroshenko dan Yuri Krivonischenko. Yang anehnya dari kedua mayat tersebut adalah mereka hanya menggunakan pakaian dalam mereka dan tanpa sepatu di tempat yang bisa kita katakan sangat dingin karena mereka menaiki gunung es pegunungan Ural Rusia. Keadaan itu sangatlah tidak lazim. Tubuh mereka terletak di bawah pohon cedar, di mana tampaknya mereka telah berusaha untuk membuat api untuk menghangatkan mereka. Ada tanda-tanda terlihat bahwa mereka telah membuat api unggun. Kemudian ditemukan pula oleh tim penyidik tempat ditemukannya kedua mayat tersebut, pohon tersebut, batang-batangnya telah dipatahkan bisa saya katakan setinggi 3-5 meter. Telapak tangan dari Doroshenko dan Krivonischenko pun terlihat terkelupas dan terlihat sangat parah. Ada beberapa potongan kulit tangan mereka pun terlihat di batang pohon cedar tersebut, membuktikan bahwa mereka mungkin telah berusaha untuk naik ke pohon tersebut untuk melihat keadaan tenda mereka atau untuk mengawasi sesuatu. Dan juga menggunakan tangan mereka tentunya untuk mematahkan dahan tersebut untuk membuat api unggun. Yang menyebabkan keanehan adalah tangan mereka tersebut dalam keadaan yang cukup parah. Padahal kalau kita mempertimbangkan suatu kondisi, kalau mereka keadaannya normal-normal saja, tangan mereka tidak akan terluka parah. Mereka hanya perlu memanjat pohon seperti biasa. Tapi dalam keadaan tersebut, tangan mereka parah, menunjukkan mereka menaiki pohon tersebut tetap dalam keadaan yang cukup panik. Para penyidik pun dibuat kebingungan dengan keadaan tersebut. Mereka kebingungan terhadap apa yang terjadi sehingga orang-orang tersebut sangatlah panik sampai akhirnya berusaha untuk menaiki pohon tanpa memikirkan keadaan tangan mereka. Sepertinya mereka benar-benar bersusah payah untuk mendapatkan keselamatan pada saat itu. Oke, di situ kita mendapatkan fakta bahwa 2 orang anggota tim tersebut telah ditemukan meskipun dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Lalu kemudian tidak berselang lama, para penyidik pun menemukan kembali mayat ketiga orang lainnya. Jadi setelah menemukan 2 orang, mereka menemukan 3 orang lagi. Siapa itu? Yang para penyidik temukan adalah Kolmogorova, Dyatlov, dan Slobodin, di mana letak mereka itu terletak berada di antara dari tenda serta pohon cedar tersebut. Melihat dari keadaan kematian mereka, dapat disimpulkan bahwa dari pose mereka, dari gerak-gerik mereka, bahwa ketiga orang ini berusaha untuk kembali ke tenda tersebut. Mungkin untuk mengambil barang atau mengambil suplai makanan, pakaian, dan lainnya. Namun keadaan mayatnya itu tidak ditemukan dalam kondisi yang sama atau dalam tempat yang sama. Keadaan mayat mereka bertiga ditemukan dalam jarak yang berbeda-beda, yaitu 300 meter, 480 meter, serta 630 meter dari pohon cedar tersebut. Jadi keadaan mereka bertiga tersebut tidak ditemukan dalam keadaan yang satu tempat ya. Jadi berbeda-beda, membuktikan bahwa mereka meninggalnya itu satu persatu. Oke, jadi untuk sampai dengan saat ini kita telah menemukan 5 anggota dari tim tersebut, meskipun keadaannya telah menjadi mayat. Nah, yang masih tersisa adalah 4 orang lagi. Kemanakah 4 orang ini? Nanti kita bahas.
Kemudian pun dilakukan otopsi kepada 5 orang tersebut, di mana dari hasil otopsi ditemukan bahwa 5 orang ini mati karena hipotermia. Nah, bagi teman-teman yang saya rasa sudah tahu sih ya, hipotermia adalah suatu gejala kematian yang disebabkan karena kedinginan. Ya, ini juga bisa kita simpulkan dari keadaan pakaian mereka yang tidak lengkap di tengah pegunungan es dan cuacanya buruk. Wajar kalau matinya itu karena hipotermia. Setelah hasil forensik keluar, selain daripada hipotermia tadi, tim forensik pun menemukan bahwa terdapat luka kecil di kepalanya Slobodin yang mayat yang ditemukan bersama dengan Dyatlov sang pemimpin serta Kolmogorova ya. Nah, itu menyatakan bahwa memang ada sedikit luka kecil di bagian kepala, namun itu tidak berbahaya. Nah, mungkin teman-teman tanya nih kepada saya, jadi misteriusnya di mana? Karena keadaan mereka itu hanya mati kedinginan. Nah, misteriusnya di mana? Misteriusnya itu sendiri ketika ditemukannya 4 mayat lainnya atau 4 anggota member lainnya. Ditemukannya sendiri berbeda dengan 5 mayat yang tadi, di mana itu ditemukannya pada bulan Februari. 4 mayat lainnya ini ditemukan pada bulan Mei. Jadi telah berselang sekitar 3 bulan dari ditemukannya mayat-mayat yang pertama, di mana 4 orang tersebut ditemukan dalam kedalaman 4 meter di bawah salju. Jadi ditemukannya bukan di atas permukaan tapi 4 meter di bawah salju, serta ditemukan sejauh 70 meter dari tempat pohon cedar tersebut. Ini ada saya berikan petanya, silakan kalian lihat. Di mana keadaannya ditemukan 4 orang. Oke, yang pertama adalah mayat dari Thibaux Brignoles, kemudian Dubinina, kemudian Zolotarev, dan kemudian yang terakhir adalah mayat dari Kolevatov. 3 dari 4 mayat yang ditemukan ini ditemukan dalam keadaan pakaian yang lebih lengkap dibandingkan teman-teman yang ditemukan dari awal tadi. Jadi dibandingkan 5 orang mayat awal tadi, 3 orang dari 4 ini ditemukan dalam keadaan pakaian yang lebih rapi dan lebih banyak daripada yang 5 orang tadi. Di mana tanda-tanda bahwa kalau mereka memakai pakaian orang-orang yang tadi sudah meninggal terlebih dahulu, ada indikasi seperti itu. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena untuk Dubinina sendiri, satu-satunya wanita yang ditemukan dari ronde kedua ini ya, dari 4 orang ini, Dubinina terlihat memakai celana panjang dari Krivonischenko, yaitu dari salah satu dari 5 orang yang mati tadi, di mana Krivonischenko ini yang ditemukan di bawah pohon cedar tadi. Keadaan celananya itu sendiri sedikit terbakar dan sobek, dan kaki kiri dari Dubinina sendiri terbungkus jaket yang sobek. Nah, ini membuktikan bahwa memang keadaan yang ditemukan dari mereka tadi, mereka menggunakan pakaian-pakaian orang yang mungkin sudah meninggal terlebih dahulu. Oke, keadaan mayat yang ditemukan bisa dikatakan 4 orang ini pun dalam keadaan yang paling mengenaskan. Kenapa bisa dikatakan mengenaskan? Karena tengkorak dari Thibaux Brignoles, salah satu dari 4 orang ini, tengkoraknya itu hancur parah. Dan untuk Zolotarev dan Dubinina mengalami patah di bagian tulang bagian dada. Anehnya, tidak ada bukti cedera eksternal dari kejadian tersebut. Mungkin memar, kemudian ada luka di luarnya, itu gak ada. Jadi benar-benar patah tulang namun gak ada luka luar. Mayat mereka sangat ditemukan dalam keadaan yang cukup parah. Dimana untuk Zolotarev sendiri kehilangan bola matanya, kemudian Kolevatov itu kehilangan alisnya, dan yang paling parah itu menimpa Dubinina. Coba kalian bayangkan, keadaan mayat dari Dubinina itu kehilangan bola matanya. Kemudian sebagian besar wajahnya hilang, serta lidahnya pun tercabut. Pemeriksa medis mengatakan bahwa keadaan seperti ini, terutama untuk keadaan patah tulang tadi, patah tulang di bagian dada, kemudian tengkoraknya hancur itu adalah cedera yang hanya bisa dihasilkan apabila seseorang itu ditumbur mobil. Keadaannya setara sama ditumbur mobil. Coba bayangin, untuk di keadaan gunung itu mana ada mobil. Jadi apa sih yang bisa membuat tulang mereka hancur seperti itu? Itu yang menjadi suatu pertanyaan juga. Nah, segala rangkaian itu adalah sebuah misteri yang terjadi di Dyatlov Pass. Apa yang terjadi pada orang-orang tersebut?
Oke, berikut saya berikan peta yang mungkin dapat membantu teman-teman untuk melihat apa yang terjadi pada malam itu. Nah, ini petanya. Nah, sekarang ada banyak sekali teori yang meliputi keadaan tersebut. Ada banyak sekali teori-teori yang beredar yang mengatakan bahwa mereka mengklaim telah memecahkan misteri dari The Art of Past ini sendiri. Apa sih yang bisa menyebabkan 9 orang itu bersama-sama keluar dari tenda dalam keadaan yang panik? Apa sih hal yang bisa membuat mereka melakukan hal tersebut? Kemudian apa yang terjadi pada mereka? Kenapa mereka ditemukan secara terpisah? Kenapa ada yang ditemukan di bawah pohon cedar? Kenapa ada yang ditemukan ketika mereka sedang berusaha untuk kembali ke tenda? Dan kenapa ada yang ditemukan 4 orang lagi dalam keadaan yang sama itu terkubur di bawah salju di keadaan sekitar 70 meter dari pohon cedar tersebut? Apakah dari kalian ada yang bisa menjawabnya? Oke, itu saja part pertama dari The Art of Past ini sendiri. Untuk part keduanya nanti kita akan bahas, silahkan tunggu untuk part keduanya. Jika memang kalian suka, silahkan jangan lupa untuk like, subscribe untuk video ini, kemudian bunyikan juga lonceng notifikasinya. Itu saja, sampai jumpa di episode selanjutnya.